sholat sunnah yang lainnya. Kemudian kita juga sudah bersedekah. Alhamdulillah. Namun semakin dekat dengan tanggal 10 Zulhijjah, ini momentum makin krusial untuk kita lagi mempersiapkan diri. Ma min ayyamin al-amal shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih amal yang lebih dicintai oleh Allah kecuali yaitu ayatul ashri, 10 hari di bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah?" Tidak juga jihad di jalan Allah. Nabi menjawab, "Qala walal jihadu fi sabilillah." Itu artinya seorang yang berjihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah, dia bawa jiwa dan hartanya dan tidak ada satupun yang kembali alias mati syahid atau kita menerima pulang tinggal nama, itu barulah bisa mengalahkan amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi luar biasa ya kita bertemu dengan bulan Zulhijjah tahun ini. Sebenarnya kalau kita mau jujur, Bapak Ibu sekalian, pecinta ibu penduduk surga, bulan haram itu yang mulainya Dzulqa'dah, bukan Muharram. Sekalipun dalam penanggalannya adalah Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan 1. Tapi kita bertemunya dekat Dzulqa'dah dulu. Sekedar kita refresh saja ya. Ramadan telah berlalu, bulan berkah yang selalu dirindu. Masihkah dengannya kita bertemu? Hanya Allah yang Maha tahu. Syair riwayat Anwar Zuhri. Pernah dengar kalimat itu Pak? Pasti belum, karena ini asli, bukan palsu. Ya, Ramadan sudah berlalu, bulan berkah yang selalu dirindu. Masihkah dengannya kita bertemu? Hanya Allah ya Maha tahu. Masya Allah. Berakhir Ramadan kita dapat gelar insya Allah gelar puncak la'alakum tattaqun. Jadi kalau pasca Ramadan ada 3 hal yang terjadi, itu lazim sih. Pertama, pasca Ramadan bertambah apa? Bertambah kuat imannya, bertambah mantap ibadahnya. Ada juga yang bertambah berat badannya. Seperti saya contohnya. Tidak mengapa, itu artinya bersyukur pada Allah nikmat. Yang kedua, kondisi lain adalah pasca Ramadan berkurang apa Pak? Kurang semangatnya. Tabungan pahalanya masih banyak katanya kan. Apalagi di bulan Ramadan umroh pula yang nilainya seperti haji. Al-umrah di Ramadan kahajatan ma'i, hadis Muslim. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama kata Rasulullah. Wah, tabungannya masih banyak, pasca Ramadan berkurang. Kurang semangat, semoga tidak kurang iman. Itu artinya apa? Bukan tak makan, tapi sedang bersabar. Yang ketiga, pasca Ramadan yang terjadi seseorang nggak berubah, tetap saja. Itu namanya istiqomah. Saya ringkas, bersabar, atau ringkasnya sabar, bersyukur. Ringkasnya syukur, istiqomah, ya tetap istiqomah. 3 hal yang mesti kita jaga dalam kehidupan seorang muslim: bersyukur, bersabar, dan istiqomah. Jadi kita tinggal melanjutkan amalannya di hari-hari emas ini atau bulan haram ini. Bayangin tuh, pasca Ramadan ketemu dengan Syawal, kita jaga amalan
supaya energinya nggak berkurang. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyami dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan melanjutkan hari puasa di bulan Syawal seolah ia puasa setahun penuh. Kelas berakhir bulan Syawal kita Zulqa'dah beberapa waktu yang lalu. Sudah kita lanjutkan juga amalannya. Ada pesan spiritual yang sangat indah di bulan Zulqa'dah, yaitu semua umrahnya Nabi dilakukan di bulan Zulqa'dah. Selanjutnya saudara kita bersiap meninggalkan tanah airnya untuk menaikkan ibadah haji. Alhamdulillah urusannya haji tahun ini gimana Pak? Ribet atau lancar? Lancar bagi yang reguler, yang furoda, bahkan ada ungkapan gagal total. Ini yang terjadi. Itu kan ujian sabar, bayangin itu. Nah, semoga yang tertunda tahun ini tahun depan mereka mendapatkan undangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Panggilan istimewa. Alas, nah sekarang kita di tanggal 3 Zulhijjah. Persiapan bagi kita. Persiapannya apa? Pastinya ya puasa ya, alhamdulillah. Idealnya sih puasanya 9 hari, Pak. Idealnya sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Seperti kata para istri Nabi, karena Rasulullah yasuma tis'an bil hijjati. Rasulullah puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Bagaimana hari ini ada lontong sayur? Lontong sayur masih duduk hari ini. Nanti pada asar ada syukuran pula. Saya kasih tausiah. Kan tak mungkin saya bilang kue timus di atas meja, tolong bungkus untuk saya. Kan tak enak kan? Besok acara lamaran, saya tausiah, saya tulis mewakili Baibul Hajat. Tak mungkin saya bilang sekali lagi kue timus di atas meja, ya kan? Tapi Senin jangan lewat. 2 hari terakhir, maksudnya 8 Zulhijjah dan Zulhijjah jangan sampai lewat. Insya Allah tanggal 8 dan 9 tidak ada yang kasih undangan syukuran. Nggak ada ya, karena sudah bersiap-siap untuk melakukan amalan khusus puasa Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Insya Allah aman ya. Puasa Arafah itu kan menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rugi kalau kita tak puasa. Ini ringkasnya. Amalannya puasa. Amalan yang kedua yaitu amalan yang dikatakan amalan istimewa, yaitu saudara kita yang mendapatkan kesempatan menaikkan ibadah haji. Undangan istimewa, panggilan luar biasa. Saya sebut tidak ada duanya. Ini perlu, mudah-mudahan saudara kita yang ingin berangkat dimudahkan Allah dalam semua aktivitas atau rangkaian ibadahnya, berangkat dengan selamat, pulang juga dengan selamat sehat walafiat, digenggam, diberi gelar haji mabrur. Yang kalau saya tulis dalam sebuah syair, apa kira-kira syairnya? Pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, kutinggalkan putra dan putri. Doakan kami semoga selamat sampai kembali. Saya riwayat Anwar Zuhri. Yang agak sedih itu kalau yang berangkat haji nomornya terpisah, dan itu terjadi. Istri berangkat, suami belum. Udah rumah seperti itu, sebab bapak istrinya abidin atas biaya dinas. Ini sudah terjadi sahabat kami. Jadi apa pesannya untuk suami? Pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, kutinggalkan anak dan suami. Sabarlah bang engkau menanti, jangan sampai kau lanjutkan dong, jangan malu-malu. Jangan sampai kau. Bukan itu yang saya maksud. Apa itu? Ini kalau nggak senyum gini nggak indah dia senyumnya. Iya. Pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, ku tinggalkan anak dan suami.
Sabarlah bang engkau menanti, jangan sampai kau lupa diri. Oh, yang saya maksud. Oh. Kawin lagi. Kawin lagi. Sendiri. Ada jamaah kita sini Pak yang berangkat tahun ini? Ada ya? Itu tadi kalau yang berangkat haji suami istri ya. Kalau yang berangkat haji, tadi yang berangkat haji istri ya. Kalau suami istri ya agak sedikit berat sih, tapi tak apa-apa. Pesannya ringkas, singkat ya. Sabarlah nak engkau menanti, jangan lupa lemari dikunci. Ada lagi yang mengatakan lebih lengkapnya begini, pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeriku, tinggalkan putra dan putri. Sabarlah nak engkau menanti, jangan kau jual isi lemari. Saya riwayat lagi. alas. Ringkasnya ngomongin haji adalah 3 hal. Itu 3 S. Ini penting. S pertama sebelum berangkat haji, pancarkan niat lillahi ta'ala. Secara umum dalilnya kita hafal, akrab, populer, familiar ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dalam hal ini hajiku, bahkan hidup dan matiku, semua aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat nomor 162. Itu sebelum haji. Jadi niatnya lillahi ta'ala. Dilanjutkan S yang kedua, sedang menunaikan rangkaian ibadah haji. Sama tetap, namun lebih khusus ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Berarti harus ikut panduan, tidak ikuti selera sendiri. Khudu anni manasikakum, ambil cara manasikku supaya tidak salah. Nunggunya lama, biayanya tinggi, tapi ibadahnya serampangan kan saya. Diiringi dengan apa? Dengan S juga, sabar. Sebab tanpa sabar, tak mungkin ibadah dengan baik dan benar. Betapa bahagianya ahli sabar ketika dia menjalankan ibadahnya, dapat pahala yang luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Itu ringkasnya ya. S yang kedua, sedang menunaikan ibadah haji. S yang ketiga, sesudah pulang haji. Mestinya para hujajah itu menjadi pribadi yang lebih baik, ahlul khair, lebih tawadhu, lebih santun, lebih dermawan ya, lebih menginspirasi. Jangan sebaliknya, seolah haji ritual sesaat saja. Nah ini yang bahaya, dan itu kita lihat, kita saksikan. Bukan membicarakan siapapun. Idealnya seorang haji itu motivator bagi orang lain, atau menjadi motivasi bagi orang lain, menebar kebaikan mestinya. Tapi yang terjadi, kita saksikan ada ungkapan Haji Muhammad dulu tobat, sekarang kumat katanya. Katanya haji punya utang susah ditagih, nomor diblokir. Bagaimana itu? Kita doakan saja semoga ingat kembali ke jalan yang benar, gitu ya. Ini sederhana saja. Ini ngomongin haji panjang karena ini bidang saya. Saya pembimbing umroh dan manasik haji di berbagai tempat, beberapa travel. Tapi yang paling penting adalah undangan istimewa itu luar biasa. Rewardnya, Ustaz, bagaimana jika kami belum tentu bisa haji? Tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan ruang kesempatan untuk ke Baitullah, paling tidak umrah lah. Kita sudah daftar, antriannya masih lama. Tetap mohon kepada Allah semoga diberikan kemudahan dan umrah.
Kapan umrohnya? Syukur bisa bulan Ramadan. Kalau tidak Ramadan, minimal sempat umroh sebelum haji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan menuju Mekah. Wah. Jangan bilang Roma. Banyak jalan menuju Mekah. Alhamdulillah. Ini karena masih di bahasa ngaji, ringkasnya 3 riwayatnya. 1, bukan sekedar sebagai tamu Allah, langsung dapat 2 perkara. Tabi'u bainal haji wal umrati bainahuma yantiyanil faqra wa dzunub kama yantilu khabatal hadid. Iringi haji dan umrah. Artinya haji dan umrah adalah cara untuk mendapatkan 1, dibebaskan dari kemiskinan dan dihapuskan dari dosa dan kesalahan. Sebagaimana besi yang berkarat dibakar dengan api, maka rontoklah karat tersebut. Jadi nggak ada orang pulang umroh bangkrut, nggak ada, insya Allah. Kembalilah, insya Allah berkah ya, bertambah kebaikan. Kemudian yang tidak bisa dibeli apa? Tidak bisa dibeli tempat-tempat mustajabah. Dengan keyakinan doa kita dikabulkan Allah. Kita berdoa di masjid Nurul Ikhlas saja yakin dikabulkan Allah, apalagi di Baitullah, ya kan? Itu dia. Maka jangan lupa Bapak Ibu sekalian, komunikasi dengan saudara kita yang sedang di tanah Haromen tersebut. Selain kita mendoakan mereka, hakikatnya doa itu kembali untuk kita. Titip pesan juga, tolong doakan kami. Orang beriman itu saling mendoakan, dan itu sahih itu. Allahumma inni astaghfiruka liyawma nafsi wa ahli wa waladi wa mali wa man kana min bisa disyahidi minhu wal ghaib. Ya Allah, aku titipkan diriku, keluargaku, hartaku, saudaraku, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Itu ya. Jangan lupa WA saudara kita, komunikasi, beri support, beri doa. Nah, puncaknya otomatis al-hajju mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali adalah surga. Insya Allah. Yang agak berat itu menjaga kemabrurannya, itu yang tadi saya sampaikan di awal. Balas, nah untuk ini amalan yang ketiga di hari Jumat ini adalah puncaknya, yaitu pada tanggal 10 kita berkurban. Ini kalau ngomongin kurban Pak, seolah kita diingatkan amalan khusus yang idealnya setiap keluarga muslim bisa berkurban. Saya ulangi, idealnya setiap keluarga muslim bisa berkorban. Kenapa? Karena begitu mudah ibadah korban itu. Seperti contoh Nabi kan. Nabi berkorban 2 ekor domba, 1 untuk diriku dan keluargaku, kata beliau, 1 lagi untuk umatku. Itu artinya begitu murahnya, begitu mudahnya berkorban. Bayangkan 1 ekor domba cukup untuk 1 keluarga. Kalau bicara keluarga, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ustaz, itu kan bagi yang mampu. Ukuran mampu di mana? Kejujuran kita. Coba bayangkan, Bapak Ibu, dalam sebuah rumah tangga itu anggota keluarganya 5 orang. Itu artinya setiap orang hanya Rp2.000 setiap hari. Rp2.000 kali 5 10.000. Sebulan dapat 300.000. Kali setahun dapat 3.600.000. Bayangin tuh. Nggak ada ceritanya nggak bisa berkorban kalau mau jujur, kecuali ada usul syar'i. Masalahnya kadang-kadang tidak disiplin. Bayangin Pak, Rp2.000 sehari. Anggota keluarganya 5 orang, 2.000 kali 5 10.000. Dimasukin tuh ke celengan korban atau potong uang belanja. Uang belanja yang kita kasih kepada istri itu, ya kan? Ya, maka istri yang cerdas itu dia lakukan itu supaya bisa berkorban keluarga itu tiap tahun. Mohon maaf, itu yang dilakukan juga istri saya. Alhamdulillah dia berkorban hanya 10.000 sehari. Alhamdulillah.
Para istri mengatakan, ya sudah kami lakukan Pak Ustadz, tapi akhir bulan kami ambil lagi. Ada unsur syar'i katanya. Mudah-mudahan tahun depan tidak ya, planningnya diatur sejak sekarang ini. Zulhijjah ke Zulhijjah bisa kurban. Coba bayangkan pula seandainya seorang suami punya istri berapa Pak? 2 atau 4? Punya istri 4. Masing-masing istri punya anak 5, berarti 20 orang kan? Anak 20, istri 4, 24, suami 1, 25. Alangkah murahnya berkurban ya. Gimana tuh baginya? Berapa perak gitu cuma. Masya Allah. Jadi kalau nggak bisa berkorban, tanda tanya ada apa gerangan? Mungkin kurang dipersiapkan. Jangan tanya pahalanya lah. Pahalanya kita paham. Ketika sembelihan itu dilakukan, tetesan darah itu yang digambarkan dosa berguguran satu demi satu. Tapi ingat dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar harus bertaubat. Nah hikmahnya begitu banyak. Berkorban itu Masya Allah. Pertama adalah ekspresi rasa syukur kita kepada Allah, dikasih nikmat kehidupan. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, adakah jaminan tahun depan kita masih hidup di dunia ini? Ada tak jaminannya? Katakan sejujurnya. Tidak ada jaminan, hanya Allah yang tahu kan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Sering-sering ayat ini dibaca, direnungkan. Quran surat Luqman, surat yang ke-31, ayat terakhir, yaitu ayat yang nomor 34. Jadi sekarang jangan tunda. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qul li fulanin kadza wa kadza faqad kana li fulan. Hadis Tirmidzi. Jangan kau tunda. Apa yang jangan kau tunda? Amal soleh, termasuk berkorban, sedekah. Masya Allah. Sehingga nanti ketika nafas sampai di tenggorokan, engkau baru berucap untuk ini, untuk itu, tak mampu kau lakukan karena beratnya sakratul maut itu. Sehingga diabadikan di Al-Quran, hati-hati ayat ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Pengen kembali ke dunia si mayat itu agar bisa apa? Bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Jadi nggak ada ceritanya kita menunda amal itu. Ingat, mampu itu adalah kejujuran kita, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan memaksakan diri ya. Ustaz, jadi terpacu dengan korban, tapi mesti ngutang, tak usah pulang gitu ya. Jangan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu. Jadi yang pertama ekspresi syukur. Ini ngomongin korban panjang nih. Masih berapa menit nih waktu untuk saya? Panjang, masih panjang. Berapa menit lagi? 5 menit. 15 menit lagi? Iya. Panjang waktu korban nih Pak, 2 episode nih. Kita cukupkan ya. Nah, tapi yang korban luar biasa. Ada pesan spiritual, pesan moral, pesan emosional yang sangat dalam. Jadi di antara lautan hikmah risalah korban pertama adalah kita mengekspresikan rasa syukur. Kedua, diingatkan kita tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Berarti Nabi Ibrahim dan keluarganya itu adalah uswah hasanah. Iya. Dan uswah hasanah kan Rasulullah. Iya betul. Nomor 1 Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Sungguh pada diri suatu suri adanya terbaik buat kalian. Iya. Tapi coba buka Quran surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ya, dari sungguh pada diri Ibrahim dan keluarganya adalah suri teladan yang baik bagi kalian. Apa Pak pesan spiritualnya untuk kita?
ambil hikmahnya. Jangan pelit ketika bersolawat, sempurnakan solawatnya, yaitu solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini pesan penting. Jadi ketika kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, di tasyahud awal itu sempurnakan sampai Hamidum Majid. Salawatnya itu salawat Ibrahimiyah. Begitu. Bagaimana di luar sholat? Tafadhol. Sebelum lagi pernah ditanya, salawat apakah yang paling baik? Dan menjawab salawat Ibrahimiyah. Begitu. Nah, ngomongin keteladanan ini kan nggak ada habisnya. Kita tak akan kering mencatat bagaimanakah kesabaran, kesungguhan, ketaatan Nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail AS. Dan ayatnya nggak asing lagi, kita sering diingatkan ini ayat kita. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika usia Ismail sudah mulai bisa bantu-bantu beranjak remaja, Nabi Ismail memanggilnya, wahai putraku, sesungguhnya aku telah melihat dalam tidur menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Qala ya abdi al-maqtu mursalani insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Saya lihat di sini tidak wajah-wajah sabar nih, walaupun sudah mulai lapar. Sabar menunggu ya, alhamdulillah. Ingat, sabar sepanjang usia, bukan sabar sesaat. Supaya apa? Asbab sabar, kita bisa masuk surga dengan keluarga kita. Jadi kunci surga itu sabar. Tentu harus bertauhid kepada Allah, jauh dari syirik. Tapi kalau kita baca tentang sabar itu kan dasar. Sabar menjadikan kita sekeluarga masuk surga ya. Jadi selalu tidak bosan membaca ayat ini. Kita selalu diingatkan kita bahwa kita dan keluarga dengan orang-orang soleh bisa sehidup surga. Sehidup surga. Tidak nih, tidak ada yang bilang semati lagi. Jangan bosan dengan ayat ini. Serius. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Surga ada yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap itu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan, nikmat yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Masya Allah. Begitu juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita bertemu harus niatnya karena Allah. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah, jangan berpisah. Ya, inilah majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin. Begitu dong. Saya kasih syair ya Pak ya. Bersahabat harus karena Allah, jangan karena ada udang di balik. Di balik apa Pak? Di balik lawannya. Gimana tuh syairnya? Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Amin. Syair riwayat. Mohon maaf Pak, nggak ada yang punya itu Pak, serius. Tapi dia mesti dia akrab saja dengan Allah Pak. Karena kita ketemunya kan kalau ada Jumat kelima kan. Itu berapa kali itu? 3 kali. Masya Allah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Pak. Jadi kepada kemudian hikmah daripada sholat kurban itu esensinya apa Pak? Meraih
ikhlas dan takwa. Masya Allah. La yanallahu al-quwa wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Bukanlah daging-dagingnya, darah-darahnya itu yang sampai kepadamu, tapi yang sampai kepada Allah adalah apa? Ketakwaanmu. Yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah. Jadi orang yang rugi kalau ibadah kita ini tidak kita jaga keikhlasannya. Tapi ikhlas Pak, pakai syarat, bukan asal-asalan. Berikan 9 korban yang terbaik ya, biar gemuk asal sehat nggak apa-apa, daripada kecil kurus. Artinya terpenuhi syaratnya. Masya Allah. Saya tutup yang terakhir sesuai waktu kita. Yang terakhir ini korban banyak, nanti disampaikan di saat Idul Adha insya Allah. Terakhir adalah spiritualitas berkorban itu luar biasa. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Surga itu mahal, jalannya terjal, perlu kesungguhan dan pengorbanan. Maka lebih lelahnya kita jangan jadi persoalan. Hidup ini memang berjuang, hidup ini memang berkorban. Kenapa? Sekarang waktunya, bukan nanti. Nanti adalah balasan. Maka ketika kita baca pesan Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Betul, setiap jiwa itu pasti merasakan datangnya